Halo guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 mitos yang masih dipercaya di Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan cerita rakyat. Di balik kekayaan budaya itu, terdapat berbagai mitos yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun zaman sudah modern, tidak sedikit orang yang masih mempercayai berbagai mitos ini, baik karena kepercayaan leluhur, pengalaman pribadi, atau sekedar rasa takut untuk melanggarnya. Inilah 10 mitos yang masih dipercaya di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada mengantongi batu untuk menahan buang air. Mitos mengantongi batu untuk menahan buang air benar-benar ada, terutama di kalangan masyarakat pedesaan atau para orang tua zaman dulu. Mereka percaya bahwa dengan mengantongi batu tertentu seperti batu kerikil atau batu kecil dari tempat tertentu, maka keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar bisa ditahan sementara waktu. Dalam budaya Jawa dan sekitarnya, batu sering dikaitkan dengan unsur penahan atau penyerap. Batu dianggap sebagai benda yang menyerap energi atau menahan aliran tertentu. Dalam konteks ini, batu dipercaya bisa menahan aliran air dalam tubuh, khususnya keinginan buang air. Secara ilmiah, fenomena ini bisa dijelaskan dengan istilah yang dikenal dalam dunia psikologi, yaitu efek placebo. Ketika seseorang meyakini bahwa suatu tindakan atau benda bisa memberikan efek tertentu, tubuh dan pikiran akan beradaptasi seolah itu nyata. Di peringkat ke-9 ada suara toke pertanda keberuntungan. Di banyak daerah di Indonesia, suara toke, reptil kecil yang sering menempel di dinding rumah atau pohon, tidak sekedar dianggap sebagai suara binatang biasa. Justru, suara toke diyakini menyimpan makna tersembunyi, terutama dalam bentuk mitos tentang keberuntungan. Semakin banyak toke bersuara, katanya semakin besar pula rejeki yang akan datang. Suara toke dipercaya sebagai tanda-tanda spiritual atau pertanda gaib. Salah satu mitos paling terkenal adalah kalau toke bersuara 7 kali berturut-turut, itu tanda akan datang rejeki atau keberuntungan besar. Bahkan banyak orang tua zaman dulu yang ketika mendengar suara toke langsung berhenti sejenak dan mulai menghitung jumlah suara toke yang keluar. Jika jumlahnya ganjil dan lebih dari 5 dianggap sebagai sinyal baik. Di peringkat ke-8 menikah pada bulan Suro. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berakar pada budaya Jawa, bulan Suro bukanlah sekedar awal tahun dalam penanggalan Jawa. Ini adalah bulan yang syarat dengan kekuatan spiritual, pantangan, dan aura mistis yang begitu kuat. Larangan yang paling populer berkaitan dengan bulan ini adalah jangan menikah di bulan Suro. Dalam kalender Jawa, Suro adalah bulan pertama dan dianggap sebagai waktu yang sangat sakral. Ini setara dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Bulan Suro dianggap sebagai waktu berintrospeksi diri, memperkuat spiritualitas, dan menjauhkan dari huru-hara. Oleh karena itu, segala bentuk pesta atau perayaan besar, termasuk pernikahan, dianggap kurang tepat dilakukan pada bulan ini. Di peringkat ke-7 ada kupu-kupu masuk ke rumah. Bayangkan suatu sore yang tenang, Anda sedang duduk santai di ruang tamu, jendela terbuka, angin sepoi-sepoi menyala. Tiba-tiba seekor kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Ia terbang ringan mengelilingi ruangan, sesekali hinggap di tirai atau dinding, lalu kembali berputar-putar. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya serangga cantik yang tersesat. Tapi bagi masyarakat Indonesia, itu bisa jadi pertanda kuat bahwa akan ada tamu yang datang. Makna filosofis kupu-kupu sebagai simbol kunjungan dan harapan lebih dari sekedar pertanda tamu. Kupu-kupu juga bisa dilihat sebagai simbol kehidupan yang datang tiba-tiba, kabar yang tak terduga, dan perubahan yang membawa warna baru. Dengan demikian, kehadiran kupu-kupu bisa menjadi pengingat bahwa hidup ini penuh kejutan, dan kita harus selalu siap menyambut siapapun yang datang, baik itu tamu, kabar, maupun perubahan. Di peringkat ke-6 ada menabrak kucing.
Menabrak kucing bagi sebagian orang hanyalah insiden biasa di jalan. Namun bagi banyak masyarakat Indonesia, peristiwa ini sering dihubungkan dengan hal-hal mistis, pertanda buruk, bahkan cerita spiritual yang bikin merinding. Mitosnya, apabila menabrak kucing, apalagi sampai mati, maka akan sial 7 turunan dan kendaraannya jadi sering mogok atau celaka. Terlepas dari unsur mistisnya, mitos menabrak kucing memiliki pesan moral yang kuat, terutama dalam hal kepedulian terhadap makhluk hidup, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menghormati alam dan makhluk ciptaan Tuhan. Di peringkat kelima, jangan bersiul di malam hari. Jangan bersiul di malam hari, nanti datang makhluk halus. Bagi banyak orang Indonesia, terutama yang tumbuh besar di lingkungan Jawa, Sunda atau Sumatera, larangan ini pasti pernah terdengar. Tidak sedikit pula yang langsung ditegur oleh orang tua atau kakek nenek saat mulai bersiul setelah matahari terbenam. Di beberapa daerah, siulan juga dianggap tidak sopan, apalagi jika dilakukan saat malam hari ketika orang-orang sedang beristirahat. Siulan yang keras bisa mengganggu ketenangan lingkungan, membuat anjing menggonggong, atau bahkan membuat orang merasa terintimidasi. Dalam budaya Timur, ketenangan malam adalah waktu yang sakral untuk beristirahat dan merenung. Maka suara nyaring seperti siulan bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap alam sekitar, dan secara simbolis juga terhadap dunia gaib yang berjaga di waktu itu. Di peringkat keempat, menyisakan nasi pada saat makan. Jangan menyisakan nasi, nanti nasinya nangis. Kalimat ini sangat akrab di telinga siapapun yang tumbuh besar di keluarga Indonesia. Dari meja makan sederhana di desa hingga ruang makan keluarga di kota, larangan ini nyaris universal. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk menghabiskan makanan, terutama nasi. Karena jika tidak, akan ada konsekuensinya yang menurut mitos bisa cukup seram. Secara logika, tentu hal ini tidak masuk akal, tapi sebagai alat edukasi, mitos ini sangat efektif. Anak-anak menjadi takut dan lebih berhati-hati saat makan. Mitos ini bukan sekedar ancaman, tapi bagian dari pola asuh dan pendidikan nilai kehidupan. Anak-anak dilatih untuk menghargai makanan, tidak boros, belajar bersyukur, dan menghindari sikap meremehkan rejeki. Di peringkat ketiga, duduk di atas bantal. Mitos larangan duduk di atas bantal tersebar luas di berbagai daerah Indonesia, terutama di Jawa, Sunda, dan Sumatera. Orang tua zaman dulu sering menegur anak-anak dengan nada tegas jika melihat mereka duduk di atas bantal. Biasanya ancamannya tidak main-main, yaitu nanti pantatnya bisulan, atau bahkan nanti rezekimu seret. Dalam budaya tradisional, bantal bukan hanya tempat meletakkan kepala saat tidur, tapi dianggap sebagai benda pribadi yang memiliki nilai sakral dan simbolik. Duduk di atas bantal dianggap tidak sopan dan bisa mengotori benda tersebut, baik secara fisik maupun spiritual. Di peringkat kedua, larangan potong kuku di malam hari. Mitos larangan potong kuku di malam hari sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Konon, leluhur kita percaya bahwa memotong kuku saat malam hari dapat mendatangkan kesialan. Mulai dari penyakit, gangguan roh halus, hingga nasib buruk yang menimpa seluruh keluarga. Untuk memahami akar dari mitos ini, kita perlu kembali ke masa ketika listrik belum ditemukan. Dahulu, penerangan pada malam hari sangat terbatas. Orang-orang hanya mengandalkan pelita, obor, ataupun lampu minyak yang redup. Dalam kondisi tersebut, memotong kuku di malam hari sangat beresiko. Kuku bisa terpotong terlalu dalam, kulit bisa terluka, atau serpihan kuku menyebar dan mengotori rumah. Di peringkat pertama, anak gadis dilarang duduk di depan pintu. Mitos larangan duduk di depan pintu dipercaya berasal dari masyarakat Jawa, Sunda, dan beberapa etnis lainnya di Indonesia. Dalam kebudayaan tradisional, pintu rumah bukan hanya sekedar akses masuk dan keluar, melainkan memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Pintu adalah simbol gerbang kehidupan, tempat keluar masuknya rejeki, jodoh, dan bahkan energi spiritual. Duduk di depan pintu dianggap menghalangi jalan masuknya anugerah tersebut. Maka dari itu, muncul larangan yang lebih spesifik. Anak gadis dilarang duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Jika ditelaah dari perspektif psikologi dan pendidikan,
Larangan ini bisa dipandang sebagai cara orang tua untuk mendidik anak-anaknya, khususnya perempuan, agar lebih sopan dan tahu diri. Itulah 10 mitos yang masih dipercaya di Indonesia. Mitos-mitos di atas memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, namun keberadaannya memiliki nilai penting dalam membentuk perilaku, etika, dan cara hidup masyarakat Indonesia. Banyak mitos digunakan sebagai alat pendidikan oleh orang tua untuk menanamkan nilai-nilai seperti kebersihan, kerja keras, kesopanan, dan hormat terhadap alam. Di tengah arus modernisasi dan teknologi, keberlangsungan mitos ini menjadi bagian dari identitas budaya. Percaya atau tidak, mitos tetap memiliki tempat khusus dalam kehidupan masyarakat. Mungkin bukan soal takut lagi, tapi lebih kepada rasa hormat terhadap tradisi dan leluhur. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.